Belum mulai udah share lirik nih. Jadi kita kasih Halo, applause dulu. Widih. Ding dong. Oke, semuanya mute ya. halo. Shalom teman-teman dan Koabed. Perkenalkan nama saya Felin. Hari ini akan memimpin puji-pujian pada hari ini. Untuk pertama, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan, berkat yang Kau berikan pada hari ini, terlagi kami akan memuji nama-Mu. Berkatilah kesiapan hati kami. Terima kasih atas berkat-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah lagu. Mungkin banyak dari kita belum mengenal lagu ini, sebab ini lagu ciptaan dari papa saya, yaitu Pak Pendeta Timotius Tan Sutrisno yang mengembalakan di GSKI LB 3 Malang. Ini sebuah lagu yang sangat memberkati bagi kita semua. Jangan membuangku dari hadapan. Baruilah kirang selamatku. Bangkitkanlah kembali rohmu di hidupku. Karena ku mencintaimu.
namamu. Haleluya, terpujilah biar semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Haleluya, terpujilah. Haleluya, terpujilah. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan firman Tuhan kepada Ko Apit. Oke, yuk teman-teman. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Untuk penyertaan, untuk bimbingan, untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Ampunilah kami akan kesalahan yang kami lakukan. Ampunilah kami akan setiap tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tolonglah kami untuk bisa mencintai Engkau seperti pujian yang kami nyanyikan. Tolonglah kami Bapa agar kami bisa menjadi benar, agar kami bisa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami membutuhkan Engkau. Kami memerlukan Engkau, hadirlah di tengah-tengah kami Bapa. Engkaulah penyelamat hidup kami ya Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami cinta. Ajarlah kami di tengah hidup kami yang masih jatuh bangun ini Bapa. Ajarlah kami untuk bisa tetap setia kepada Engkau. Ajarlah kami ya Bapa, kami membutuhkan Engkau. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Katakan ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku perlu Kau Tuhan, Bapa. Ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Pegang tanganku, pegang tanganku, jangan Kau tinggalkan, jangan
Betapa beruntungnya manusia yang dekat dengan Engkau. Betapa indahnya manusia yang memiliki hubungan dengan Engkau. Kami ingin memiliki itu ya Bapa. Untuk itu kami bersatu hati datang ke Home. Kami ingin mencari wajah-Mu. Kami ingin menemukan Engkau dalam hidup kami. Kami ingin menjadi benar di hadapan-Mu ya Bapa. Dengar doaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yuk teman-teman, kita satukan hati kita. Kita gunakan waktu ini untuk menyembah, untuk datang dengan sungguh-sungguh. Yakinlah bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Yakinlah bahwa Roh-Nya melingkupi setiap kita. Dimanapun kita berada, biarlah kita datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami membutuhkan Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya Bapa. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu. Ku siapkan hatiku untuk menyembah-Mu. Haus jiwaku, Kau yang ku rindu. Hanya Kau yang ku cinta. Bagiku Kau segalanya. Katakan, ku datang ya Tuhan. Ku datang Tuhan ke hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku untuk menyembah-Mu. Haus jiwaku, haus jiwaku, Kau yang ku perlu, Kau yang ku perlu. Hanya Kau yang ku cinta. Bagiku Kau segalanya. Ku rindukan Kau hadir saat ini, melawat umat-Mu. Ku persembahkan cinta dan hormatku kepadamu Tuhan. Ku rindukan Kau hadir
persembahkan cinta dan hormatku kepadamu Tuhan. Ku rindukan kau hadir, rindukan kau hadir saat ini melawat umatmu. Ku persembahkan cinta dan hormatku kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan. Bapa, kami merindukan suara-Mu. Kami menantikan pesan-Mu ya Bapa untuk malam hari ini. Urapilah kami, berkatilah kami ya Bapa. Biarlah malam hari ini menjadi malam yang penuh berkat bagi kami. Malam di mana kami boleh mendapatkan pesan-Mu ya Bapa. Agar malam hari ini tidak menjadi sia-sia bagi kami ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Sebelumnya thank you Velin untuk pujian yang sangat memberkati. Bagus banget tadi lagunya papa kamu yang segera pulang. Oke. Kayaknya boleh nanti kita nyanyiin lagi ya. Thank you, Ko. Oke, teman-teman. Sebentar ya, minum dulu. Oke, suaranya jelas? Aman ya? Oke. Teman-teman, hari ini kayaknya bakal jadi hari yang spesial, malam yang spesial gitu ya, karena Koko percaya malam ini kita akan mendapatkan pesan dari Tuhan gitu ya. Kita akan mendapatkan bimbingan dan berkat dari Tuhan. Jadi yuk kita siapin hati kita fokusin diri kita. Jangan kalau misalkan lagi ada kerjaan it's okay gitu ya. Tapi sebisa mungkin taruh perhatian kita untuk malam hari ini di home. Hari ini kita akan ngebahas jodoh lagi gitu ya. Gak berhentinya kita bahas jodoh, mungkin sampai teman-teman dapat jodoh gitu. Gak lah ya. Tapi kenapa bulan ini gitu ya Koko bahas tentang jodoh lagi? Karena gini teman-teman, bagi Koko jodoh itu hal yang sangat penting. Karena siapa sih yang nggak ngerasain cinta, ya gak sih? Siapa sih di sini yang hidupnya tuh kayak apa ya? Istilahnya tuh gak lah gue orang yang karena banyak yang belum dapat kau. Benar. Tapi nggak mungkin lah istilahnya, apalagi di usia kita yang lagi bergejolak gitu ya istilahnya. Mungkin udah nggak sebegejolak pas kita puber gitu. Tapi pasti kepikiran lah siapa ya jodoh kita ke depannya. Terutama buat teman-teman yang saat ini belum punya pacar atau pasangan gitu ya. Nah teman-teman, jodoh itu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena teman-teman, pada awalnya Allah ketika menciptakan Adam gitu ya. Dia Allah sendiri, Bapa sendiri yang memutuskan bahwa tidak baik manusia seorang diri. Makanya diciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam gitu kan. Makanya sekarang banyak gombalan, coba deh hitung tulang rusuk kamu lengkap gak gitu. Jangan-jangan kalau lengkap kamu gak ada jodohnya gitu ya. Karena istilahnya gak ada nih yang diambil dari tulang rusuk kamu gitu kan. Atau enggak kayak kalau yang gombalan cowok gitu, gombalan gitu kan. Kamu coba hitung deh tulang rusuk kamu gitu kan. Kurang satu deh pasti. Iya karena aku tulang rusuk kamu itu ya kan gitu-gitu lah ya. Jadi teman-teman jodoh itu hal yang sangat penting karena Allah sendiri yang merancang manusia tidak seorang diri. Tapi teman-teman dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa akhirnya ngebuat
orang-orang pada umumnya, bahkan orang Kristen sekalipun, itu kalau pilih jodoh tuh sembarangan. Apa yang dilihat dari mata turun ke hati gitu kan lagunya kan. Tapi nggak dipikirin matang-matang apakah ini berkenan, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Mungkin awalnya dia berkata atau berdoa, Tuhan, engkau berkenan gak ya dia jadi pasanganku gitu segala macam. Tapi nggak ada jawaban nih, ya kan? Tuhan kan nggak ngomong secara audible atau nggak kayak nunjukin secara clear bener atau enggak. Akhirnya, udahlah Tuhan nggak jawab, ya udahlah hajar aja bre, gitu kan? Apalagi kalau misalkan sesuai apa ya, kondisi-kondisinya tuh kayaknya seolah-olah tuh kayak lancar gitu kan, kita lagi deket atau lagi tertarik sama lawan jenis, terus kayak ih ada aja loh jalannya loh gitu. Kayak kita aku lagi istilahnya nih lagi di kampus gitu kan, kayak beda bahkan beda jurusan gitu kan, tapi kita bisa ngobrol, kita bisa temenan bahkan deket. Kayak kadang-kadang tuh ada cocok loginya gitu, kita kayak ngerasa ini kayaknya dari Tuhan deh. Gara-gara kita banyak ngerasa hal-hal yang kayaknya tuh match, hal-hal yang kayaknya tuh kok ini bisa kejadian ya, ini jangan pesan dari Tuhan nih kalau dia pasanganku gitu kan. Banyak banget yang akhirnya merasa jawaban dari Tuhan tuh dari kondisi-kondisi yang dia hadapin, dia alamin teman-teman. Nah, makanya hari ini kita ingin belajar atau enggak kita ingin ya brainstorming lah ya. Gimana sih caranya supaya kita bisa tahu siapa gitu ya, pasangan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Di sini Koko bukan berusaha meramal, sekali lagi Koko bukan dukun atau klinik tongfang gitu ya yang bisa meramal, tapi setidaknya Koko bisa kasih gambaran apa sih yang harus kita siapkan, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa punya kepekaan bagaimana kita bisa menilai seseorang ini dari Tuhan atau enggak. Tuhan itu akan ngizinin kita dekat dengan banyak orang loh. Ini harus dipegang dulu teman-teman. Jadi jangan sekedar yang kayaknya kalau kita lagi deket sama orang gitu ya, kita lagi nyaman, nyambung sama orang, kita ngerasa ini dari Tuhan. Belum tentu teman-teman, karena Tuhan mengizinkan kita deket ke banyak orang. Tapi bukan berarti yang deket itu pasti jadi. Ya, ini harus digaris bawahin dulu nih, gitu ya. Karena Koko nggak tahu kan di sini siapa yang lagi deket, siapa yang lagi enggak, gitu. Walaupun statusnya secara status banyak yang jomblo gitu ya, tapi di luar itu kan Koko nggak tahu. Siapa tahu ada yang banyak HTS-an kan Koko juga nggak tahu gitu ya. Jadi teman-teman, Tuhan akan mengizinkan kita deket ke banyak orang. Nah, buat kita bisa menilai siapa yang tepat atau siapa yang benar, itu kan butuh kepekaan gitu ya. Itu kan butuh apa ya, kecerdasan kita sendiri buat nilai. Nah, masalahnya teman-teman, kita sendiri kan punya penilaian. Misalkan eh Koko pakai contoh Helen gitu ya, karena Helen gak baper anaknya gitu ya. Helen gitu kan. Wah, Helen demen yang cowok misalkan rambutnya belah tengah gitu kan. Kok kayak artis-artis Korea kan sekarang kan zamannya belah tengah ya gak sih? Iya tuh kayak gitu, dia bahkan pasang poster Koko tuh di situ kan. Kayak dulu dulu ya, ini intermezzo dikit ya. Dulu pas Koko SMA teman-teman, itu tuh belah tengah itu udah zaman sebenarnya. Kan kalau sekarang kan orang itu ke belah tengah terus kayak istilahnya kayak agak ngembang kayak ya artis-artis Korea gitu kan. Tapi dari dulu teman-teman, dari zaman Koko SMA yang berarti itu udah 10 bahkan hampir 15 tahun yang lalu kayaknya, belah tengah tuh lagi zaman. Tapi bedanya tau gak apa teman-teman? Kalau belah tengah yang dulu gitu ya, itu kayaknya culun banget. Itu kayaknya tuh aduh najis deh gitu ya. Karena kalau kita ada yang laki gitu ya, kalau misalkan yang laki itu belah tengah gitu ya, kita tuh sering dikatain kayak model model belah pantat gitu ya. Model belah pantat karena kayak belah tengah gitu, terus kayak ya nggak bagus deh gitu. Nah, tapi sekarang jadi ngetren lagi nih belah tengah. Kayak emang bener ternyata ngetren apa tren itu tuh ada cycle-nya gitu ya ternyata ya. Nah, teman-teman, kayak misalkan tadi Helen gitu ya. Wah, demennya yang mukanya yang putih, artis Korea tinggi gitu kan. Yang ini pasti Laura langsung chat-chat pribadi ke Helen nih.
yang istilahnya tinggi, putih, wah ganteng gitu kan. Apalagi kalau misalkan yang cewek anak-anak basket segala macam gitu kan. Kita kadang-kadang punya penilaian atau kriteria sendiri. Dan ketika kita ketemu orang yang sesuai dengan kriteria kita akan ngerasa, wah ini dari Tuhan nih. Padahal belum tentu. Begitu ada yang dari Tuhan tapi perawakannya nggak sesuai yang kita mau, kita nolak mentah-mentah gitu kan. Kita berdoa jauhkanlah dia daripada aku Tuhan gitu kan. Makanya kan banyak anak muda kayak ngomong, kok kenapa ya kok kalau aku lagi suka sama orang dia nggak suka balik. Tapi giliran aku nggak suka dia, dia suka aku. Ya gak sih? Kan sering tuh ada yang ngerasa kayak gitu kan. Yang pasangan atau lawan jenis yang kita suka nggak suka balik. Tapi ada yang baik, yang perhatian, tapi nggak tipe kita, kita nyata nggak suka dia gitu kan. Nah teman-teman, tapi lebih dari itu, kita nggak bisa sekedar nyimpulin secara gamblang ini dari Tuhan atau enggak. Yang harus pertama kita lakukan gitu ya teman-teman ya. Kita harus dulu membangun kepekaan kerohanian kita. Nah, caranya gini teman-teman. Gunakanlah bukan sisa, gunakanlah waktu teman-teman yang ada sekarang. Terutama buat teman-teman yang belum terlibat atau bukan terlibat, sorry. Kayak kejahatan aja terlibat. Nggak, maksudnya belum berada di status pacaran. Buat teman-teman yang masih single, buat teman-teman yang masih belum pacaran, gunain waktu ini sebaik mungkin untuk mencari Tuhan di luar kesibukan kalian. Ini ya, anak muda tuh getol banget buat equip dirinya. Kalian sendiri dengan adanya online pasti sering ikut webinar, sering ikut pelatihan, sering ikut organisasi dan lain-lain. Itu bagus. Tapi teman-teman, yang lebih penting dan yang lebih terutama itu adalah bagaimana kita benar-benar melengkapi atau memenuhi diri kita tuh dengan firman Tuhan, dengan berdoa, dengan komunitas-komunitas yang rohani, agar kita bisa punya pengalaman dengan Tuhan. Karena gini, orang itu ya, di satu situasi yang sama, bisa membuat keputusan yang berbeda. Misalkan ada 2 orang di situasi yang sama, tapi bisa ngebuat keputusan yang berbeda. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari apa yang selama ini ditanam dalam hati dan jiwanya. Makanya kenapa ada orang yang, ini ngomong fakta gitu ya, yang kalau misalkan melakukan kejahatan tuh kayak nggak ngerasa salah. Mau dia korupsi, mau dia bahkan membunuh sekalipun gitu ya. Atau bahkan yang tindakan yang keji kayak misalkan memperkosa sekalipun, dia nggak ngerasa salah. Tapi ada juga yang nggak mungkin sampai berani atau bisa melakukan hal itu. Ada di kondisi yang sama, bahkan mungkin dengan budaya dan latar belakang yang mirip, tapi membuat keputusan yang berbeda tergantung dari apa yang dia terima. Jadi jangan pernah ngeremehin firman Tuhan, teman-teman. Jangan pernah ngeremehin Allah, gitu ya. Kalau misalkan untuk hal-hal kayak gitu aja Tuhan memperhatikan gitu ya. Misalkan hal kerjaan, kalian lagi bingung apakah harus kerja di sini atau di sana gitu kan, atau mungkin kuliah. Tuhan bisa ngasih petunjuk dan bisa ngasih kepekaan. Apalagi buat jodoh, teman-teman. Nah, jadi gini, teman-teman. Jodoh itu jangan dianggap hal yang enteng. Jangan kayak cuman soal kerjaan, soal istilahnya kuliah, atau mungkin hal perekonomian yang lain yang teman-teman anggap itu paling penting. Jangan, teman-teman. Jodoh harus juga dianggap sebagai hal yang paling penting, gitu ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan milih pasangan. Ini harus diingat, teman-teman. Nah, hal yang pertama tadi yang harus banget kita lakukan adalah memperlengkapi diri kita semaksimal mungkin untuk mencari Tuhan. Supaya kita benar-benar bisa dipenuhi dengan apa yang firman Tuhan katakan, gitu ya. Makanya ayat di Lukas dan di Matius yang berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu," itu sangat powerful. Semuanya itu nggak hanya sekedar ngomongin materi ataupun hal-hal fisik lainnya. Semuanya itu tuh bisa juga berarti hikmat, kebijaksanaan, kepintaran,
pertimbangan dan lain-lain. Kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Allah ketika kita mencari atau mendahulukan kerajaan Allah, teman-teman. Gitu. Jadi itu yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah gimana caranya kita bisa memiliki kepekaan. Jangan hanya melihat pasangan atau gaya, ini lebih ke gaya pacaran kayak anak-anak dunia. Aduh, kok aku pingin punya pacar karena aku sih sebenarnya ini biasanya kayak gini nih anak-anak muda gitu ya. Aku sih sebenarnya sih nggak yang butuh-butuh banget lah pacar gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau ngelihat di sosmed, kayaknya enak ya kalau punya pacar gitu ya. Kalau misalkan ngelihat ada yang posting gitu kan, ataupun kalau misalkan kayak jalan ada yang nemenin, itu bisa kebangkit loh. Itu bisa membangkitkan hasrat kita buat punya pasangan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bisa ngelihat dari luar apa yang orang lain alamin bisa jadi bandingan buat kita dan kita pingin. Akhirnya kita kepengaruh sama apa yang orang-orang atau dunia ajarkan. Begitu ngomongin pasangan, yang kita pikirin itu adalah wah bahagia ya kalau punya pasangan gitu ya. Wah seneng ya kalau misalkan kita punya pasangan gitu ya. Wah, kayaknya baru lengkap kalau kita punya pasangan. Makanya, akhir-akhir ini atau hari-hari ini, banyak orang yang jatuh ke dalam toxic relationship. Karena ngerasa pacaran itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Gonta-ganti pacar, putus nyambung pacar, itu hal yang biasa gitu ya. Tapi kalau memang kita deket sama Tuhan, kita tahu bahwa itu hal yang salah, teman-teman. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan gaya pacaran orang-orang pada umumnya gitu. Yang ngerasa kalau misalkan pacaran itu berarti hanya sekedar supaya bisa lengkap, supaya bisa senang gitu ya. Dan yang paling penting adalah supaya bisa ada yang ngisi kekosongan. Nah, itu hal yang harus dihindarin, teman-teman. Nah, yang ketiga, teman-teman, tahu tujuan apa itu pacaran. Karena gini, teman-teman, orang yang nggak punya tujuan dan dia berpacaran gitu ya, pasti akhirnya dia akan jatuh ke dalam hubungan yang nggak jelas. Kalau misalkan tujuannya benar-benar untuk menikah, maka pacaran itu tuh akan jadi proses pengenalan gitu. Kalau misalkan dia cuman sekedar pingin ngisi kekosongan dan nggak pikirin ke depannya gitu ya, dia pasti akan ngejalanin pacaran itu sebagai hal yang cuman seneng-seneng doang gitu ya. Cuman sekedar maunya have fun. Ketemu masalah, ketemu hal yang berbeda, bahkan marah-marahan, itu pasti akan antara dia avoid atau dia lawan balik. Antara dia menghindar atau dia lawan balik gitu. Karena dia nggak pingin pacaran itu tuh sebagai tujuannya untuk menikah. Makanya pacaran itu sebenarnya kan nggak ada dalam kamus Alkitab. Dalam di Alkitab tuh nggak ada pacaran. Nah, nyambung ngomong ini, minggu depan kan akan dibawain sama Kogren. Nah, Kogren ini juga akan ngebahas salah satunya perlu gak sih pacaran sebelum kita menikah gitu ya. Oke, balik lagi. Nah, pacaran itu adalah proses pengenalan, teman-teman. Makanya, sebisa mungkin ketika kita pacaran, jadilah diri kita yang sebenarnya. Jadilah diri kita yang apa adanya. Karena itu adalah proses pengenalan kita dan pasangan kita, gitu ya. Kita benar-benar harus jadi pribadi yang memang apa adanya gitu. Dan kita menilai pasangan kita apa adanya juga. Orang yang cuman menjalanin pacaran yang dengan konsep jalanin aja dulu, biasanya tuh dia nggak akan memperhatikan red flag dalam hubungannya gitu. Kalau misalkan udah ada red flag, istilahnya ini pasangannya udah mulai toxic nih, tapi gara-gara dia masih enjoy, gara-gara dia masih senang sama pasangannya, dia acuh, dia nggak perhatiin. Sering banget kejadian kayak gitu, teman-teman. Nah, makanya proses pacaran itu adalah tujuannya adalah untuk saling mengenal gitu. Tujuannya bisa ngomongin tujuan finansial, bisa ngomongin tujuan kerohaniannya, kita sama-sama menakar tingkat kerohanian kita dan pasangan. Tujuannya juga bisa ngomongin tentang bagaimana kita memenuhi rancangan atau pekerjaan Allah. Itu harus banget dipikirin. Nah, kalau ngomongin gini teman-teman,
Mungkin nggak sih ada orang di luar sana yang masih mau untuk ngehidupin ini? Atau nggak gampangnya teman-teman sendiri mau gak sih fokus di hal ini gitu loh? Atau enggak teman-teman cuma sekedar ya udahlah kok aku jalanin hidup aja, nanti dapat pasangan ya bagus gitu kan. Kalau misalkan dapat pasangan ya udahlah, yang penting dia baik. Jangankan teman-teman, orang tua sendiri pun bisa ngomong gitu loh. Orang tua gitu ya, misalkan ngomong ke teman-teman khususnya mungkin yang wanita. Begitu dia udah masuk usia yang udah dewasa, orang tuh bakal ngomong sendiri, udahlah kamu nunggu apa lagi sih sama dia, yang penting kan dia baik. Seolah-olah dengan dia baik, udah cukup. Udahlah kamu nunggu apa lagi sih gitu kan. Tapi teman-teman, yuk kita sama-sama belajar. Mumpung teman-teman belum jatuh dan terlibat dalam hubungan yang toksik, yuk kita perlengkapin diri kita. Yuk kita penuhin diri kita dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Yuk kita benar-benar fokus ke Tuhan. Ini ya teman-teman ya, hal yang harus banget kalian ingat. Pasangan harus menjadi hadiah terindah buat Tuhan. Pasangan harus jadi hadiah terindah buat Tuhan. Maksudnya gimana kok? Kalau misalkan kita hanya sekedar gayanya itu kayak istilahnya tuh kayak kalau misalkan kayak prajurit gitu ya. Dia tuh seperti orang yang nembakin peluru tanpa arah. Kayak mesin gun gitu, ditembak semuanya gitu kan, diarahin pokoknya kemanapun mesin gunnya pergi, pokoknya dia tembak asal. Tapi kita benar-benar harus jadi orang yang kayak sniper, yang benar-benar membidik ke satu arah tuh dengan jelas gitu ya. Jangan jadi orang yang cuman udahlah gue coba ini, ntar pokoknya siapapun gue jalanin, siapapun gue ladenin gitu ya, tanpa pokoknya urusan nanti disetujui Tuhan atau enggak itu nomor 2 deh. Yang penting gue seneng dulu, yang penting gue puas dulu gitu ya. Bahkan ya, aduh, jahatnya dunia ini udah semakin kacau. Bahkan ya, yang penting gue bisa nikmatin dulu. Nikmatin dalam hal hubungan fisik. Urusan nanti Tuhan dan kebenaran, urusan nanti hal-hal yang istilahnya menikah, aduh itu nantilah masih jauh. Yang penting gue enjoy dulu lah sekarang. Jadi orang yang kayaknya tuh nggak punya arah, asal-asalan gitu ya. Nah kita harus banget menghindari hal itu teman-teman. Kita harus banget punya arah yang jelas. Makanya kita harus lengkapin diri kita dulu sebelum kita mencari pasangan. Idealnya kayak gitu. Karena dengan kita punya kepekaan, kita tuh akan tahu dengan sendirinya siapa yang Tuhan tentukan, siapa yang Tuhan taruh. Adam ngelihat Hawa, itu bukan gara-gara dia satu wanita di situ doang gitu loh. Tapi dia tahu dia satu-satunya gitu. Karena dia memiliki kepekaan dari Allah. Kepekaan sesuai dengan keinginan Allah. Adam tahu ini Hawa ini memang dipertujukan buat dia untuk menyenangkan hati Allah. Nah, bisa gak kita dapat pasangan yang juga menyenangkan hati Allah? Bisa gak kita benar-benar memiliki pasangan yang menjadi hadiah terindah buat Allah? Yang dimana Tuhan seneng ketika kita berada bersama dia. Jadi teman-teman, bulan ini series kita adalah menikah atau tidak menikah. Teman-teman jangan cepat putuskan, gue gak mau menikah, aku gak mau menikah. Gara-gara mungkin ada kesalahan masa lalu, ada trauma masa lalu, atau kekecewaan masa lalu gitu. Tapi benar-benar harus jadi petunjuk dari Allah menikah atau nggak menikahnya. Karena ketika teman-teman diarahkan buat menikah, tapi teman-teman nggak menikah, itu juga salah. Karena teman-teman bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup kamu. Kita ini di tengah dunia yang jahat, harus membangun keluarga ilahi. Artinya memiliki keturunan yang juga bisa menjadi alat-alatnya Tuhan. Nah, kalau misalkan seseorang ditentukan menikah, tapi dia nggak menikah, karena dia ngerasa kekecewaan dengan masa lalu dan lain-lainnya gitu ya. Dia akhirnya nggak memenuhi rencana Allah gitu. Makanya menikah atau nggak menikah itu harusnya jadi hal yang diperhatikan baik-baik gitu ya. Nah, teman-teman, Koko akan bagikan beberapa tipe gitu ya, beberapa tipe hubungan-hubungan yang toksik
gitu ya, yang Koko juga dapat dari buku. Kadang-kadang kalau misalkan kita ngomongin toxic relationship, biasanya yang kita pikirin itu kan kekerasan fisik gitu ya. Tapi teman-teman, selain kekerasan fisik, lebih banyak justru tuh kekerasan atau korban emosi, korban perasaan gitu. Itu bisa juga jadi hubungan yang toksik, teman-teman. Nah, ini teman-teman perhatikan, jangan sampai teman-teman nanti jatuh ke dalam hubungan yang toksik. Karena kalau udah cinta, itu susah banget diatur, teman-teman. Nih ya, percaya nggak percaya, teman-teman akan membenarkan segala hal yang pasangan teman-teman lakukan demi cinta. Bahkan sekalipun teman-teman udah dipelorotin dalam tanda kutip ekonomi, dan sekalipun bahkan cita-cita, atau teman-teman udah bener-bener udah jelas-jelas dia memanipulasi teman-teman, teman-teman masih bisa tetap belain dia karena cinta. Nah, ini beberapa jenis atau sikap toksik yang dilakukan banyak orang gitu ya. Yang pertama adalah gaslighting gitu ya. Gaslighting. Ini tuh hubungan yang menyalahkan balik ketika sebenarnya dia yang salah nih, tapi dia bisa berbalik marah atau bahkan berbalik nyalahin. Kok kamu nggak kabarin aku sih gitu ya? Ya kamu ngerti dong, orang aku juga lagi sibuk, kan aku juga kerja. Kamu mau diperhatiin mulu. Ya sebenarnya salah gak sih mau diperhatiin? Tapi dengan sikap dia yang kayak gitu, dia bisa merasa, oh iya ya, aku yang salah deh, aku yang harus lebih sabar. Padahal dia emang gak mau ngabarin. Itu kan juga salah satu sikap toksik gitu kan. Eh Make fun atau gak merendahkan diri pasangan di depan umum, itu juga hubungan yang toksik. Memanipulasi ini tuh hal yang paling sering banget dilakukan dalam pasangan yang terjerat dalam hubungan yang toksik, teman-teman. Manipulasi ini nih bisa memutarbalikkan fakta, cerita, bahkan kata-kata. Biasanya nih manipulasi ini nih membuat kayak seolah-olah dia yang jadi salah gitu. Bener-bener bisa nih ya, teman-teman, contoh kasusnya gini. Dia udah main fisik, dia udah main kekerasan gitu ya. Tapi teman-teman masih ngerasa, tapi dia kayak gitu baik kok, dia kayak gitu nggak bermaksud jahat kok sebenarnya. Bahkan sekalipun teman-teman labrak gitu ya, kok kamu gitu sih? Dia akan bisa memutarbalikkan fakta. Loh, katanya kamu punya aku. Ya aku juga punya kamu. Ya kita berhak dong untuk bisa melakukan semua yang kita mau. Bisa banget itu dimanipulasi pikirannya, teman-teman. Ada juga hubungan yang toxic itu adalah eh, namanya tuh silent treatment. Dia diem nih, dia diem. Pokoknya kalau dia ngambek, dia marah, dia nggak suka sama satu hal, dia nggak mau ngomong, pokoknya diem aja sampai pasangannya tuh tahu. Nah, itu juga sebenarnya bisa termasuk dalam hubungan yang toksik kalau terus didiem, kalau terus dilanjutin gitu ya. Akhirnya nggak ada proses pengenalan dalam pacaran itu, teman-teman. Nah, ada juga yang mengancam, kecemburuan berlebihan, posesif, itu juga bisa termasuk ke dalam hubungan yang toksik. Nah, jadi kadang-kadang hubungan toksik itu nggak hanya sekedar ngomongin kekerasan fisik, tapi juga bisa ngomongin tentang menjadi korban perasaan gitu. Banyak banget di luar sana yang kasus-kasusnya itu terjeratnya itu udah dalam tingkat-tingkat yang udah lumayan sulit buat bisa balik gitu ya, gara-gara hubungan yang toksik ini. Mungkin teman-teman sekarang belum ngelihat, dan jangan sampai teman-teman juga jatuh ke dalam hubungan yang toksik, karena teman-teman akan sangat tidak efektif hidupnya. Teman-teman akan jadi korban perasaan, teman-teman bisa depresi, bisa frustasi, teman-teman bisa ninggalin cita-cita, bisa ninggalin keluarga, bisa ninggalin semuanya karena hubungan yang toksik, karena membela pasangan, karena pingin nyenengin pasangan, karena takut diancem sama pasangan. Jadi teman-teman,
Mungkin sekarang kesannya ini ngomong doang gitu ya. Tapi inilah yang kejadian di luar sana. Inilah yang banyak kejadian di luar sana. Makanya, yuk kita benar-benar fokus cari Tuhan. Red flag dalam hubungan itu harus banget diperhatikan. Dan salah satu red flag yang harus banget kita perhatikan adalah kerohanian. Kita memang nggak bisa langsung sempurna, teman-teman. Begitu juga dengan pasangan kita. Tapi ada gak sih keinginan atau kerinduan buat menjadi benarnya? Ada gak sih keinginan dan kerinduan buat menjadi pasangan yang menjadi berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Nah itu penting banget gitu. Jangan sampai hal-hal yang kayak gitu tuh diabain. Jangan sampai hal-hal yang kayak gitu tuh kayak udahlah itu nomor 2 kok, nanti aja deh urusannya gitu. Nah, kalau ngomongin jodoh, ngomongin pasangan, pasti kita semua punya pandangan, punya pemikiran, dan punya idealisnya sendiri-sendiri. Koko di sini nggak ingin memaksakan idealisnya siapapun gitu ya. Tapi gimana pun, kebenaran firman Tuhan tuh mutlak. Kita harus banget selalu balik ke dalam perintah atau kehendak Allah, teman-teman. Kita harus banget buat selalu balik. Koko sih jujur khawatir gitu ya. Koko sebagai home leader, sebagai kakak kalian, Koko tuh sangat-sangat nggak mau kalian jatuh ke dalam hubungan yang salah. Karena ketika anak muda jatuh cinta, semuanya tuh jadi subjektif. Semuanya tuh jadi istilahnya tuh nggak butuh penilaian orang lain. Bahkan penilaian Tuhan tuh jadi nggak penting. Kalau udah jatuh cinta, kalau udah suka, kalau udah ngerasa dia pasanganku satu-satunya. Jadi kalian sebelum kalian bisa punya pasangan, yuk coba deh kita benar-benar fokus. Karena ketika hubungan udah menjadi pacar, biasanya akan sulit buat katakan putus. Apalagi kalau udah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sayang ngulang lagi. Sayang udah jauh. Sayang udah lama. Jadi teman-teman ketika udah akhirnya benar-benar deal oke pacaran, biasanya akan susah muter balik. Sebelum ada kata deal dan komitmen dan kesepakatan buat pacaran, kita harus banget perdalam, perlengkapi diri kita. Hubungan yang toksik itu hubungan yang nggak pernah dimauin sama orang. Dan nggak pernah direncanain. Mana ada sih orang yang pingin hubungan toksik? Tapi ada loh orang yang ngomong gini, kok kalau emang aku sih nggak mau toksik, tapi kan kita lebih baik coba supaya kita tahu yang toksik tuh gimana. Wah, kalian buat apa nyanyiin waktu buat coba? Toh nanti ujung-ujungnya tuh kalian sakit hati. Damage is damage gitu ya. Nggak bisa seolah-olah tuh jadi pengalaman, jadi pelajaran. Oh itu lain lagi halnya gitu ya. Jadi teman-teman jangan ngerasa pasangan, pacaran, jodoh itu hal yang simple, hal yang gampang. Tapi sekali lagi, Koko di sini bukan berarti ngomong, aduh aku jadi makin takut nih kok nanti punya pacar, aku jadi makin kepikiran. Oh enggak. Balik lagi, poin yang Koko ingetin adalah kita perdalam dulu hubungan kita dengan Allah. Ketika kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah, Tuhan akan memberikan kita kepekaan. Kepekaan antara kita benar-benar tahu apa yang Tuhan tentukan dan tidak gitu loh. Jadi teman-teman jangan takut karena ketika teman-teman dihadapkan sama pasangan yang tepat dan kalian udah memiliki kepekaan, kalian akan ngerasa yakin dan ngejalanin itu dengan enjoy gitu ya. Enjoy itu bukan berarti selalu lancar, pasti ada berantemnya, ada konfliknya. Tapi perbedaan itu tuh bisa menjadi alat yang menajamkan kedewasaan rohani teman-teman. Nah, daripada kita membabi buta mencari ke seluruh penjuru buat mencari pasangan, lebih baik kita mencari ke sumbernya, ke Tuhan. Kita perdalam hubungan kita dengan Allah, supaya kita tahu siapa sih yang tepat buat kita. Supaya kita dihindari dari hubungan yang toksik. Ingat, Tuhan bisa mengizinkan kita dekat ke banyak orang, tapi Tuhan belum tentu langsung menentukan dia boleh buat kita, gitu ya. Dan pasangan atau jodoh harus jadi hadiah yang terindah buat Tuhan. Lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan, lewat pasangan pun nama Tuhan dimuliakan, gitu ya. Ini mungkin
singkat aja dari Koko gitu ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmat dan pesannya. Semoga juga bisa membuka pikiran teman-teman gitu ya. Feel free abis ini silahkan nanya, silahkan cerita, silahkan diskusi. eh Koko juga akan sebenarnya pinginnya minta teman-teman ketika ada satu teman yang cerita atau nanya, jangan Koko doang yang jawab. Ya, kalau bisa teman-teman yang lain juga kasih pendapat. Apalagi kan ngomonginnya jodoh nih. Pasti teman-teman juga punya pengalaman ya kan. Teman-teman pasti juga punya cerita yang bisa saling nguatin. Gitu ya. Mungkin untuk hari ini pesannya itu aja dari Koko. Kita doa dulu. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk pesanmu hari ini. Ajarlah kami ya Bapa untuk memiliki hubungan pacaran yang benar ke depannya. Bapa, di antara kami mungkin ada yang sudah berpacaran, ada yang masih mencari, atau bahkan sedang dekat. Bapa, Engkau yang memberikan kami petunjuk, Engkau yang memberikan kami hikmat, apa yang harus kami lakukan yang berkenan dan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin menyerahkan hidup kami untuk Engkau, termasuk juga dalam hubungan berpacaran dan hubungan kami dengan lawan jenis ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami ingin melanjutkan diskusi kami, tetap bimbing kami, tetap tuntun kami ya Bapak. Hanya dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita foto dulu guys. Boleh dibuka kameranya Thomas atau Efran yang cekrekin? Gas Fran. Oke, yuk teman-teman yang bisa, kalau bisa buka kameranya, foto dulu. Enggak kakak-kakak bisa dibuka kameranya. Kita masih menunggu teman-teman yang lain. Izin oke. Oke. Evi, Dindin, Harry, apakah on cam? Evi kadang-kadang suka susah sinyalnya. Oke, kita mungkin ini aja Efran yang on cam. Yuk kita foto. Efran hitung ya. Oke, semuanya siap di posisi. Aduh, ini mana jari, mana ini jari. Cuman 2. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, nah diskusi. Ayo ngobrol semuanya. Mari. Luapin ceritanya, luapin pertanyaannya. Ini pasti Kita ada yang ngantri. resen silakan. Buka